dengerin gue. Lo mau buka bisnis, lo mau jadi entrepreneur, jangan banyak cerita, nggak usah banyak bacot soal bisnis dan entrepreneur. Buang jauh-jauh dan dengarkan, tonton video ini sampai habis kalau lo memang benar-benar pengen buka bisnis lo yang pertama. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Halo bos, ceritanya lo mau buka bisnis. Ceritanya lo ingin memulai usaha lo yang pertama kali. Ceritanya lo pengen jadi entrepreneur. Ya gue sering lihat, lo juga pasti sering lihat. Banyak sekali cara-cara orang menceritakan bagaimana membuka bisnis sebaiknya. Bagaimana mengembangkan bisnis sebaiknya. Secara teknis mereka menggambarkan cara-caranya. Bahkan gue suka dengar membuka bisnis online dengan mudah. Menjadi kaya melalui bisnis dengan cepat dan lain sebagainya. Video ini menggambarkan gua gerah dengan kata-kata itu. Terus ada sosial media yang sering lo browsing secara konsisten setiap hari. Lo lihat ada beberapa temen lo mungkin atau pengusaha lainnya, lo lihatlah dia punya mobil mewah. Atau lo lihat dia jalan-jalan traveling ke seluruh dunia dengan foto-foto yang spektakuler. Atau lo lihat lagi ada sekarang tuh suka dia memiliki villa yang besar, dia memiliki rumah yang besar. Terus dalam hati lu bilang gini, gue pengen sekaya itu, gue pengen menjadi kayak itu, gue pengen punya semua itu. Kemudian lu katakan dalam diri lu sendiri, gue akan bikin usaha seperti itu, gue akan menjadi entrepreneur. Bos, gak ada yang salah kalau lu mau jadi entrepreneur. Ada banyak cara yang bisa lo temui, lo search di internet, lo search dari mana saja, lo bisa tiru cara-cara mereka. Tapi jauh sebelum lo memulai usaha, gue mau lo tonton di sini. Di sini gue akan berikan 5 tanda yang harus lo miliki sebelum lo memulai bisnis. Ini bukan bagaimana membuat bisnis menjadi lebih mudah, bagaimana memulai bisnis online, tidak. Ini mental yang mesti lo butuhkan ketika lo memang betul-betul memutuskan diri lo untuk menjadi pengusaha. Buat lo yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Di dalam channel ini, gue sering share berbagi video-video mengenai motivasi dan inspirasi yang tentunya berbeda daripada video-video motivasi lainnya. Jadi subscribe channel ini dan sebarkan ke seluruh anak-anak muda teman-teman lo. Supaya anak-anak muda di Indonesia, semua milenial bisa menjalani hidup yang kuat, bertenaga, bergairah, dan sukses. Satu, jangan mulai bisnis kalau lo gak punya duit sama sekali. Bos, untuk buka bisnis, lo butuh modal. Ketika kalau lu nggak punya duit, bagaimana lu bisa buka bisnis? Oh, bang, ada yang suka nanya. Tapi kan ada bisnis yang nggak butuh modal. Oke, itu yang kedua. Lu mau buka bisnis nggak punya modal. Oke, lu start buka. Lalu, lu harapkan apa? Kalau lu nggak punya duit cadangan di tabungan lu mengharapkan buka bisnis hari ini terus bulan depan langsung untung. 2 bulan kemudian langsung untung. Nggak mungkin, bos. Lu kalau mau buka bisnis itu dia tidak bisa lu mengharapkan sebulan ini, 2 bulan ini, 3 bulan ini untung. Tidak mungkin. Karena bisnis itu berjalannya untuk dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga lu butuh uang cadangan untuk membayar tagihan lu, untuk makan, dan hal lainnya. Sehingga kalau lu memang belum punya duit, lu memang tidak punya duit di tabungan lu, lebih bagus lupakan soal bisnis. Cari duit dulu, at least buat modal, at least buat tabungan lu. Pada saat lo awal-awal merintis bisnis lo memang butuh duit. Cari duit lo, ambil pekerjaan lo. Tetap dalam pekerjaan lo kalau memang lo merasa duit lo belum nyaman. Terus sampai kapan bos? Gue bisa buka bisnis sampai lo merasa cukup duitnya untuk 1 tahun ke depan. Di situ lo boleh berpikir soal bisnis. Atau lo bisa jalankan bisnis di luar waktu kerja lo, sehingga lo tidak mengurangi pemasukan lo tetap bisa tabung duit lo sampai di titik tertentu. Bisnis lo sudah menghasilkan mungkin let's say 1 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi. Setelah menghasilkan, baru lo bisa tinggalkan pekerjaan lo, sehingga duit lo tetap aman bos. Jadi kalau lo belum punya uang, cari uang lo dulu,
Bekerjalah dulu, baru pelan-pelan lu tabung, lu bisa berpindah untuk merintis bisnis lu yang baru. 2. Jangan buka bisnis kalau lu nggak ngerti industrinya. Bos, lu mau jadi entrepreneur, lu pikir lu bisa tahu sedikit saja industrinya, kemudian lu bayar orang kan? Lu bayar profesional di A, B, C, D. Terus jalan bisnis lu. Gak ada, bos. Lu mau jadi entrepreneur, lu harus mengerti industrinya. Lu mesti tahu industrinya dari A sampai Z. Bagaimana cari vendornya, di mana lu beli peralatannya, bagaimana marketingnya, bagaimana menjualnya. Secara menyeluruh lu harus mengerti betul industrinya. Kalau lu belum ngerti industrinya, ya pelajarin, bos. Belum ada waktu terlambat, lu harus pelajarin betul industrinya. Jangan menjadi anak muda yang lihat di situ bagus nih temen gua, terus lu pindah ke sini. Lu belum ngerti sedikit, lu jalanin, habis itu gagal. Ya wajar lu gagal karena lu tidak mengerti industrinya. Terus ada lagi yang berpikir, gue bisa bayar orang, bos, buat menjalankan bisnis gua, buat bantu gua di bisnis gua. Gak bisa, bos. Yang ada, kalau lu tidak mengerti industrinya, lu bayar orang untuk bekerja sama lu, yang ada ini orang akan bodoh-bodohin lu. Seberapa jauh bang gue harus mengerti industrinya? Misalnya, lu buka laundry, simple tuh, modal kecil. Lu mesti tahu, bos, bagaimana cara nyuci baju. Mesin apa yang murah dan bagus. Mesin pengeringnya bagaimana? Bagaimana cara nyetrikanya? Lalu bagaimana hire orangnya? Bagaimana melatih training pekerjanya supaya nyucinya bagus? Bagaimana sellingnya? Dan seterusnya. Itu harus benar-benar lo mengerti. Sampai ke beli sabunnya, beli peralatannya, beli segala macamnya untuk memperkuat industri lo. Ya betul, lo bisa hire orang nanti sebagai yang cucinya, yang nganter bajunya, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum memulai lo harus mengerti betul industrinya. Kalau lo belum mengerti industrinya, belajar, bos. Tunda dulu bukanya, belajar dulu industrinya, sabar. Paham, bos? 3. Jangan buka bisnis kalau lu gak punya stamina yang kuat. Stamina, bos. Mental lu yang kuat. Gue ada partner di dalam pekerjaan gue ini. Gue sering diskusi, kita sering berdua diskusi. Bos, apa sih yang faktor paling penting? Gue search di mana-mana, terus kita diskusi bareng sama partner gue ini. Apa sih faktor yang paling penting untuk memulai sebuah usaha supaya sukses, bos? Apakah ide baik, ide yang brilian, ataukah lu harus punya nilai kuliah yang bagus, ataukah lu harus lahir kaya, lu harus punya modal yang banyak? Enggak, bos. Gue sepakat bahwa faktor yang paling menentukan untuk membuat sebuah usaha yang sukses adalah stamina lo. Gue mau cerita tentang singa. Singa kalau sudah mau terkam mangsanya, dia lihat matanya, dia lihat tajam ke sana, dia lapar, bos. Dia kejar itu mangsanya sampai bongkok. Langsung refleks dia akan terkam itu mangsanya. Pertanyaan gue, selama dia lari mengejar mangsanya itu, apakah di tengah jalan itu dia bisa predik apa yang terjadi? Tentu tidak. Dia nggak tahu mangsanya mau lari kemana. Walaupun dia terjatuh ketemu lubang, dia akan cepat bangkit lagi. Dia punya stamina yang kuat. Dia punya kemauan mental yang kuat untuk mengejar itu. Dia belajar. Lalu dia bangkit lagi, dia jalan lagi, dia kejar lagi sampai dapat. Ketika dia pernah jatuh di lubang, mungkin di lubang berikutnya dia sudah pintar untuk menghindar. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk menghindar dulu, bos. Dia berpikir untuk terkam dulu sehingga dia jatuh. Dia jatuh lebih cepat, maka buat dia akan bangkit dan belajar lebih cepat lagi. Gue pengen ajak lo semua untuk bertanya sama diri lo. Apakah diri lo memiliki stamina yang kuat? Apakah diri lo punya mental yang kuat? Apa yang mau lo raih dalam hidup ini? Kenapa lo mesti buka usaha ini? Apakah lo mau mendapatkan kesuksesan? Harga diri lo menjadi naik? Kalau lo tidak memiliki stamina yang kuat, lo tidak memiliki kemampuan untuk bersakit-sakit dalam jangka waktu yang tidak sebentar, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, demi cita-cita lo ini, maka lo mungkin pantas memang untuk membuka usaha. Sekali lagi gue menanya, apakah diri lo memiliki stamina yang gue maksud ini? Komen di bawah ini. Kalau lu memang merasa memiliki stamina ini, kalau lu betul-betul memang pingin untuk bikin usaha ini, komen. Nomor 3, gue bos.
keempat, jangan mulai bisnis kalau lo pengen punya waktu bebas. Lo cuma ngelihat sekarang nih, orang jadi pengusaha bebas ya, masuk kantor suka-suka dia bisa libur setiap hari, every day is holiday. Gak ada bos. Itu setelah dia jalankan lama, setelah dia jalankan mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Tetapi pada saat awal, mendingan lu kerja bos. Kalau di dalam pekerjaan lu jelas 9 sampai jam 5 lu pulang. Kalau lu awal mulai bisnis, bukan 9 sampai jam 5 bos, bukan juga jam 9 sampai jam 9, dan ini gak ada lembur. 24 jam selama 7 hari. Setiap hari lu pasti pikirkan bisnis lu. Bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mengembangkan produk gue, bagaimana menyusun organisasi gue, dan seterusnya, dan seterusnya. 24 jam dalam 7 hari. Bahkan pada saat lu lagi bareng anak lu lagi liburan, itu tidak sepenuhnya lu liburan. Karena di otak lu pasti terus ada itu bisnis. Berapa lama bang itu bang? 4 tahun udah paling hebat. Jadi selama 4 tahun ke depan untuk memulai bisnis lu tidak akan punya waktu lowong. Lu tidak akan punya waktu bebas. Karena setiap hari 24 jam per 7 lu pasti mikirkan bisnis itu. Begitu aja udah 4 tahun bos. Apalagi enggak, dalam 2 tahun lu udah loyo akhirnya lu quit. So kalau lu berpikir bahwa memiliki bisnis itu memiliki waktu lowong pada saat awal, gua katakan bos, tidak mungkin. Lupakan, enakan lu kerja jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau lu siap menghadapi itu, berarti lu memang pantas untuk memulai bisnis. Buat lu semua yang sudah memiliki bisnis, coba komen di bawah ini, setuju nggak sama pendapat gue bahwa dalam menjalankan bisnis tidak ada waktu lowong? Komen bos, buat pengusaha yang setuju sama pendapat gue. 5, jangan buka bisnis kalau lu nggak paham menyelesaikannya. Itu prinsip gue bos. Gue selesaikan apa yang gue mulai. Nomor 1, prinsip dasar gue adalah gue selesaikan apa yang gue mulai. Begini bos, lu punya ide, semua orang punya ide. Idenya brilian, super, terobosan baru, ide besar, ide hebat. Tapi nggak ada yang mengerjakan bos. Sedikit orang yang mengerti mengerjakannya. Lu kalau nongkrong di warung kopi, lu kalau nongkrong di restoran, lu kalau nongkrong di jalanan, lu ketemu di dalam MRT, LRT, lu ngobrol sama orang, oh banyak banget idenya. Oh iya ya, Indonesia harusnya begini. Oh iya ya, seandainya gue bikin ini, gue bikin itu, gue bikin ini, gue bikin itu. Tapi tidak ada satupun, 1% paling banyak yang mampu mengerjakan dan menyelesaikannya. Itu tidak mudah. Menyelesaikan itu begini bos. Kalau gue suka nonton bola, ya, gue suka nonton bola. Ini kita main bola, terus kita bikin passing, terus kita crossing, kita umpan lambung, crossing atau umpan terobosan, tapi nggak ada yang ngegolin. Hasilnya apa? Nggak ada golnya bos. Lu yang mana nih? Lu pandai menciptakan peluang, tapi nggak lu sundul. Jadi kayak gini bos. Ide, kerjakan. Ide, kerjakan. Kerjakan, salah. Adjust bos. Kerjakan, sundul. Bang, dari mana gue tahu itu peluang bisa bagus sundulnya? Ya sundul aja dulu. Kalau nggak bagus, berarti nggak bagus. Kalau bagus, amin. Kalau nggak bagus, ya coba lagi. Tapi sundul aja dulu. Even nyundul aja lu enggak. Bagaimana lu tahu bahwa peluang itu bagus atau tidak? Sundul sebanyak mungkin. Dari 10 kali sundul, 1 itu bos yang bagus. Sundul aja dulu. Lu harus mengerti cara nyundul. Lu harus pelajari bagaimana ide lu dan menyelesaikannya. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai hal. Misalnya lu mau menjual, ya lu closing, shake hand, tanda tangan kontrak, deal, duit transfer. Atau lu mau partner, lu mau cari partner lu yang ngebantu bagaimana mengembangkan produk lu, tanya dia, kejar, telepon berulang-ulang. Dekati dia, approach dia dengan cara lu sehingga deal dan selesaikan. Jangan cuma ide-ide bos. Gue nggak suka tuh orang yang cuma ide tapi nggak mengerjakannya. Kalau lu mampu, lu mengerti bagaimana menyelesaikan, lu adalah tipikal orang yang menyelesaikan apa yang lu mulai, apa yang lu idekan, berarti lu cocok
untuk jadi pengusaha, bos. Gue kasih bonus 1. 6. Jangan buka bisnis kalau lu tidak mengerjakannya dengan hati. Bikin bisnis itu gue anggap seperti besarin anak lu sendiri. Hal utama dalam membesarkan anak adalah lu pengen anak lu sukses. Benar? Kalau lu punya anak, lu pengen anak lu sukses, apapun caranya, bagaimanapun susahnya, apapun yang terjadi, lu pengen anak lu nanti ujungnya jadi orang yang membanggakan lu. Membesarkan anak ini juga butuh proses, sehingga lu sabar menjalankannya satu persatu. Inilah yang gue maksud menggunakan hati lu. Sehingga kalau lu mengerti mengembangkan bisnis lu menggunakan hati lu, maka bisnis lu cepat atau lambat akan menjadi sukses, bos. Banyak sekali godaan-godaan yang tidak baik, mengerjakannya dengan cara-cara yang tidak bermoral, mengerjakannya dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi karena lu memiliki hati nurani, bos, yakinlah, kita Indonesia, semua anak muda kita butuh orang yang memiliki karakter yang baik, karakter yang bagus untuk menjalankan segala satunya penuh moral, penuh kebanggaan. Bukan membeli-beli kekayaan, bukan membeli-beli harga diri, tetapi memang lu pantas mendapatkan penghargaan yang terbaik. So, gunakan hati nurani lu yang baik untuk membesarkan bisnis lu. Gue udah menceritakan 5 tanda yang mesti lo perhatikan sebelum lo membuka bisnis lo yang baru, sebelum mulai usaha lo. Dari 5 tanda ini, ada 2. Kalau lo merasa, bang, aman gue bang, gak ada dari 5 tanda itu yang ada dalam diri gue, selamat bos. Berarti lo bisa memulai bisnis lo sekarang. Atau lo yang kedua, ada dari 5 tanda ini masih ada dalam diri lo sehingga lo tidak yakin untuk memulai usaha pertama lo. Gue akan bikin playlist, isinya 30 video. Namanya nanti gue bikin mental pengusaha. Tonton 30 video itu sampai habis. Kemudian lu WhatsApp gue. Jangan lu baru nonton 1, 2, 3 lu langsung WhatsApp gue yang kayak gini-gini nih. Maunya instan cepet, lu ngerti banget nih. Wah, nonton 1, 2, gue udah ngerti bang. Enggak, lu nonton 30 dulu, WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Dari situ kita akan lihat apakah lu memang mana yang kurang lu, nanti kita akan sharing bareng-bareng di situ. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share ke seluruh penjuru dunia supaya teman-teman lo dan semakin banyak lagi orang dapat menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos. Thank you, bos, udah nonton video gue. Gue dan tim ada launching kaos. Bisa lo lihat linknya di sini atau di description bawah. Kaos ini merupakan produk perdana gue dari RCTV buat lo semua. Order sekarang, bos. Itu sangat berarti dan membuat kami semua, membuat gue dan tim ini menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya, untuk terus memberikan video-video yang inspiratif buat lo semua. Order sekarang, bos. Klik link di bawah. Buat lo kawan-kawan gue, bos-bos gue semua yang belum bisa beli, no worries, slow. Dukung terus channel ini, terus like, komen, dan share ke seluruh penjuru dunia. Dukungan lo sangat berarti buat kita semua. Jadi order sekarang dan dukung terus channel gue, share-lah ke seluruh penjuru dunia. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.